Sebab Engkaulah yang menjamin hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena setiap hari kami ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga kami percaya ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang sakit dijamah dan disembuhkan. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan kami kuat. Dan pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan akan membawa kami semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapak, terima kasih buat saat yang indah. Pagi hari ini kami bersyukur karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang memelihara kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiringi Tuhan. Betul, masih ada masalah yang harus kami jalani, masih ada pergumulan yang sering kali membuat kami menangis. Tapi satu hal yang kami percaya, ya Tuhan, ketika Engkau berada bersama-sama dengan kami, ketika kami melangkah berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami melihat segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Itu yang akan Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari yang kami lalui akan menjadi hari-hari yang kuat, sebab Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Tiba saat yang indah bagi masing-masing kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami dibekali secara khusus dalam rangkaian kami belajar tentang mujizat-Mu ya Tuhan. Kami mengerti Yesus kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kami tetap sama. Engkau menyatakan kasih kuasa-Mu, Engkau menyatakan lawatan-Mu atas setiap kami ya Aba. Itu sebabnya kami minta kuasa-Mu hadir di rumah kami masing-masing pagi hari ini ya Roh Kudus, sehingga setiap kami mengalami lawatan Tuhan, setiap kami mengalami pemulihan. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita kembali memuji menyembah Tuhan. Dan saya sangat percaya firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita, bahwa Allah bersemayam, Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Dan saat ini Dia ada dalam kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan pengharapan, Dia memberikan sukacita buat setiap kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hari ini kita masih ada dalam serial khotbah mujizat selalu terjadi dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Yes. Karena mujizat masih terjadi sampai hari ini, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena mujizat masih terjadi sampai hari ini, tetap terus selalu dekat dengan Tuhan. Karena mujizat masih terjadi sampai hari ini, maju melangkah, karena kita percaya di depan sana ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Yes, ya kan? Kita sudah belajar dua hal, sudah dikasih dalam Tuhan secara khusus dalam serial khotbah mujizat selalu terjadi dalam hidupku. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa mujizat pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tuhan memelihara hidup anak-anak Tuhan dengan cara-cara yang ajaib, sehingga kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita, tapi Dia juga Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia juga Tuhan yang membawa kita masuk dalam rancangannya yang ajaib. Amin. Dia yang memelihara hidup kita. Makanya selalu saya bilang begini, ikut Tuhan jangan takut saudara. Ikut Tuhan jangan takut. Kenapa? Karena badai masih ada, pergumulan masih ada, sangkal diri, pikul salib harus kita jalani, tapi pemeliharaannya itu nyata. Tuhan sendiri mengatakan bahwa jubah dan kasutmu tidak akan rusak selama kita mengikut Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tahu ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar yang Allah sediakan buat setiap kita. Haleluya. Kemarin kita sudah belajar bahwa mujizat perkawinan di Kana yang Tuhan Yesus buat sebagai awal dari tanda-tanda yang Dia kerjakan di hadapan murid-muridnya. Berarti bukan hanya pemeliharaan hidup Tuhan buat dan Tuhan kerjakan, tapi dalam perkawinan, dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga,
Tuhan masih buat mujizat. Makanya selalu saya bilang, rumah tangga yang mungkin hari-hari sedang goncang, dengar baik, masih ada mujizat dalam rumah tangga. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya, masih ada mujizat dalam rumah tangga saya. Masih ada mujizat dalam keluarga saya. Masih ada mujizat dalam perkawinan saya. Sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Karena itu selalu ucapkan, perkatakan perkataan yang membangun. Jangan bentar-bentar, aduh capek saya pendeta sama suami saya, aduh capek saya sama istri saya, udah pisah aja, bentar-bentar pisah, bentar-bentar capek. Pertahankan dong. Karena kita tahu yang Tuhan kehendaki, kita bertahan sampai akhir. Ketika kita menjalani apa yang harus kita jalani, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Tuhan akan kerjakan karya mujizatnya di sana. Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan mau kita mempertahankan keluarga kita, Tuhan mau kita mempertahankan rumah tangga kita. Ya, kita sudah belajar kemarin. Dan setiap serial khotbah yang saya bagikan dalam ibadah doa pagi, saya juga sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa follow, Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa belajar kembali di sana, sehingga setiap kita terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini yang ketiga dalam serial khotbah mujizat selalu terjadi dalam hidupku. Saya pelajari yang ketiga adalah mujizat menuntun kita kepada pertobatan. Sama-sama bilang sama saya harus bertobat. Setiap hari kita harus mengalami pertobatan. Setiap hari kita harus mengenal isi hati Tuhan. Setiap hari kita harus berusaha dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena selama kita tinggal dalam kemah, dalam tubuh ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita berjuang. Kita berjuang untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu dunia ini. Kita berjuang. Karena kalau nggak begitu kita akan lenyap dengan segala keinginan-keinginan kita. Karena daging punya keinginan dan dia menuntut untuk dipuaskan. Keegoisan, hawa nafsu jahat, kelicikan, tipu daya. Ya sudah, daging minta dipuaskan. Itu sebabnya setiap hari kita harus bertobat. Dan seringkali mujizat hadir untuk menuntun kita, mengingatkan kita bahwa masih ada Tuhan. Seringkali mujizat hadir untuk mengingatkan kita bahwa jangan mengandalkan kekuatanmu. Mujizat hadir untuk mengingatkan kita bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Mujizat hadir untuk menyadarkan kita. Sama-sama bilang sama saya. Jadi saya pelajari mujizat menuntun kita kepada pertobatan. Matius 11 ayat 20 dan 21. Matius 11 ayat 20 dan 21. Apa dikatakan di sana? Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan apa? Mujizat-mujizatnya. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Maksudnya apa? Berarti mujizat Tuhan buat, Tuhan adakan supaya banyak orang datang bertobat kepada Tuhan. Amin. Makanya ketika ada mujizat dan orang itu tidak bertobat, maka Yesus mengecam. Di ayat yang ke-21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Karena yang Tuhan kehendaki bukanlah kebinasaan orang-orang fasik. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Dan mujizat Allah buat agar mereka yang belum bertobat datang kembali kepada Tuhan. Kalau kita mau jujur nih saudara ya, kita mau jujur. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, dulu hidup kita masih jauh dari Tuhan, bagaimana caranya kita bisa sampai saat ini akhirnya setia ikut Tuhan? Saya percaya sebagian besar kita akan berkata, karena Tuhan sudah buat mujizat dalam hidup saya pendeta. Betul? Ya.
Karena Tuhan sudah melakukan perkara-perkara dahsyat, karena Tuhan sudah melakukan perkara-perkara hebat, maka kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui, ini aku Tuhan, pakai hidupku. Jadi seringkali mujizat hadir dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita mengalami pertobatan. Mujizat seringkali terjadi dalam hidup kita supaya kita menyadari bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri. Nah, itu yang akan kita pelajari sepanjang hari ini, saudara. Ya kan, bahwa mujizat menuntun kita kepada pertobatan. Mujizat membawa kita masuk dalam pertobatan. Suatu kali Yesus ketemu dengan orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Ya, kita lihat kisah ini, saudara. Di dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Di situ, di kolam, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun, saudara. Hampir satu angkatan, ya kan? Hampir satu angkatan. 38 tahun sakit nih orang. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dan karena Tuhan tahu, lihat ya, engkau sakit, engkau belum kunjung sembuh, jangan bilang Tuhan gak ngerti, jangan bilang Tuhan gak tahu, Tuhan tahu. Orang ini 38 tahun sakit. Alkitab mencatat Tuhan tahu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Lihat, saudara, Yesus menawarkan kuasa. Yesus menawarkan pemulihan. Yesus menawarkan mujizat. Maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat. Padahal Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Jawabannya cuma dua, mau atau enggak. Tapi seringkali orang ini berkelit. Ya inilah, ya itulah. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saat itu juga orang yang 38 tahun lamanya menderita sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia sakit? Lihat teguran Yesus, saudara. Lihat teguran Yesus di ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 5 tadi. Yesus bilang begini, ketika suatu kali Yesus ketemu lagi sama orang ini di bait Allah. Yesus bilang begini, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Dia ini orang yang tadi disembuhkan 38 tahun sakit. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Hati-hati kalau engkau sudah mengalami mujizat Tuhan, kalau engkau sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, tapi engkau masih tetap kepala batu, engkau tetap tegar tengkuk, engkau tetap susah diatur, dan engkau tetap berbuat dosa lagi, keadaanmu akan tambah buruk. Yesus tegur orang ini karena ternyata 38 tahun dia sakit karena dosa. Makanya Yesus bilang, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu tidak terjadi yang lebih buruk. Ini juga peringatan buat saudara dan saya. Kalau kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, kita sudah mengalami kasih kuasa lawatan Tuhan, ayo layani Tuhan, ayo beribadah kepada Tuhan. Stop berbuat dosa lagi. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seorang itu akan dituai. Jadi seringkali mujizat menuntun setiap kita kepada pertobatan. Akhirnya membuat kita menyadari bahwa di luar Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang menolong saya, Tuhanlah yang memampukan saya. Dan salah satu kisahnya adalah bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun ini dalam kolam Bethesda saat itu. Nah, saya pelajari begini, saudara.
Mujizat terjadi agar kita mengalami pertobatan. Pertobatan dari apa? Yang pertama bertobat dari keraguan-raguan kita. Seringkali mujizat Tuhan Yesus buat agar kita bertobat dari keraguan-raguan kita. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, maka pada saat itu tidak ada Thomas. Sehingga ketika murid-murid lain memberitahukan kepada Thomas, "Thomas, kami melihat guru." Apa Thomas bilang? "Sebelum aku mencucukkan ujung jariku ke dalam bekas paku, dan sebelum aku mencucukkan ujung jariku ke dalam lambungnya, bekas tusukan, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas ragu. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 25, kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Lihat Thomas. Thomas ini salah satu murid Yesus yang mengiring Yesus selama Yesus hidup 3,5 tahun kurang lebih. Tapi Thomas nggak percaya, saudara. Seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita udah ikut Yesus lama gitu kan. Kita udah lihat Yesus buat mujizat dalam kehidupan keseharian kita. Tapi ternyata kita masih sama seperti mentalnya Thomas. Orang yang mesti lihat dulu baru percaya. Thomas bilang, "Aku tidak akan percaya sekali-kali kalau aku belum mencucukkan jariku dalam bekas lubang paku." Dan apa yang terjadi ayat 27? Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus bilang sama Thomas. Mulai dari saat itu Thomas bilang, "Engkau Tuhanku, Engkau Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku." Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama saya pelajari, mujizat menuntun kita bertobat dari ketidakpercayaan kita, dari keraguan-raguan kita. Kalau hari-hari ini engkau ikut Tuhan, engkau berdoa tapi engkau ragu, bener gak ya Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya? Karena engkau terlalu lama melihat rumah tanggamu goncang, dan engkau terlalu lama berdoa sehingga engkau mulai meragukan kuasa Tuhan. Hari ini bertobat. Hari ini bertobat. Kenapa? Yang Tuhan mau setiap kita berbalik daripada pemikiran kita yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena yang Tuhan mau setiap kita mengalami pertobatan. Oh, saya udah bertobat kok, saya udah terima Yesus. Tapi kalau engkau masih ragu-ragu, engkau belum percaya, bos. Engkau masih khawatir, engkau belum percaya kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Engkau bilang kau sudah bertobat. Bertobat yang seperti apa? Kalau engkau meragukan Tuhan, berarti engkau masih memakai kekuatanmu. Engkau meragukan Tuhan, engkau belum percaya dalam kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya setiap pagi saya mengajak setiap kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Dia hidup. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu kekuatan kita terbatas. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu mujizat masih terjadi sampai hari ini. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Jadi yang pertama, mujizat menuntun kita masuk dalam pertobatan. Yang pertama, bertobat dari keraguan-raguan kita. Yang kedua, saya pelajari, mujizat terjadi agar kita mengalami pertobatan. Yang kedua, bertobat dari kekecewaan dan sakit hati kita terhadap perlakuan orang kepada kita. Ada banyak orang yang udah ikut Tuhan, tapi hatinya masih dipenuhi dengan kebencian. Saya Kristen kok, saya percaya Yesus kok, tapi masih membenci saudaranya. Masih gampang kecewa karena diperlakukan tidak semena-mena. Saya sebagai seorang istri pendeta, saya sakit hati suami saya gak menghargai saya. Saya udah kerja, saya udah udah merawat anak, suami juga gak mau kalah. Saya sakit hati pendeta, istri saya gak menghargai saya.
Saya udah kerja, saya udah lakukan ini, lakukan itu, tapi nggak dihargai. Saya sebagai seorang suami merasa diinjak-injak. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang ngaku udah terima Yesus, jangan sekali-kali menyimpan sakit hati. Kenapa? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa perlakuan orang terhadap kita. Saya ulangi sekali lagi, hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh apa perlakuan orang terhadap kita. Orang mau buat apa kepada kita tidak mempengaruhi yang pertama keselamatan kita. Orang mau melakukan apa kepada kita yang kedua tidak mempengaruhi hari depan kita. Orang yang melakukan apa kepada kita yang ketiga, ingat, itu tidak akan pernah mempengaruhi berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Justru terkadang Tuhan pakai orang-orang itu, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu kepada kita untuk memberkati hidup saudara dan saya. Karena Dia Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Jadi yang kedua saya pelajari, bertobat dari kekecewaan, bertobat dari sakit hati terhadap perlakuan orang kepada kita. Tapi saya udah bertobat pendeta, saya udah terima Yesus. Dengar baik saudara dikasih dalam Tuhan, engkau belum bertobat kalau engkau masih menyimpan kebencian. Engkau belum bertobat kalau engkau masih simpan sakit hati terhadap perkataan orang kepadamu. Kenapa? Karena engkau berpikir hidupmu dipengaruhi dengan apa kata orang tentang hidupmu. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh apa perkataan orang tentang kita. Hidup kita hanya dipengaruhi oleh apa kata Tuhan tentang kita. Amin. Karena itu baca firman, baca firman, baca firman. Pegang firman. Jangan lu ingat-ingat omongan orang. Kalau kita hanya ingat-ingat omongan orang, sakit hati Pak, Bu, sakit hati. Dan kalau kita ingat-ingat hanya sindiran orang, julitan orang kepada kita, kita aja kecewa, kita luka. Jadi yang kedua saya pelajari, mujizat terjadi untuk menuntun kita kepada pertobatan. Bertobat dari kekecewaan, bertobat dari sakit hati terhadap perlakuan orang kepada kita. Yusuf, saya sebut mengalami mujizat agar Yusuf menyadari bahwa Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupnya untuk mempromosikan hidup Yusuf. Sehingga dengan dahsyatnya Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, kita tahu bersama perkataan ini saudara dikasih dalam Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allahku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Lihat, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf gak kecewa. Dia punya alasan kecewa, dia punya alasan sakit hati, dia punya alasan untuk membalas saudara-saudaranya. Tapi dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati. Kenapa? Karena dia tahu mujizat sudah Tuhan buat. Kata Yusuf, siapa saya yang tadinya dijual sebagai seorang budak, dan tiba-tiba Tuhan promosikan saya sehingga saya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari budak diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya sebut itu sebagai mujizat. Mujizat menuntun Yusuf untuk menyadari bahwa apapun yang manusia buat, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh sakit hati, kita tidak boleh kepahitan. Karena kita tahu apapun yang manusia reka-rekakan, itu bisa Tuhan pakai untuk mengangkat hidup seseorang, karena Dia Allah pembuat mujizat. Haleluya ya. Jadi ingat ya, yang kedua, kita harus bertobat dari kekecewaan dan sakit hati terhadap perlakuan orang kepada kita, karena mujizat menuntun kita kepada pertobatan. Yang ketiga, mujizat terjadi agar kita mengalami pertobatan. Yang pertama, bertobat dari keraguan-raguan kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, bertobat dari kekecewaan dan sakit hati terhadap perlakuan orang, perkataan orang terhadap kita. Kita harus bertobat. Jangan simpen dendam, jangan simpen kekecewaan, jangan simpen sakit hati, jangan simpen kepahitan. Dan yang ketiga, kita harus bertobat dari apa? Mujizat terjadi agar kita mengalami pertobatan. Bertobat dari apa? Bertobat dari bersungut-sungut dan mengeluh. Mujizat seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita untuk kita menyadari bahwa saya harus bersyukur.
Hal ini terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka sedang dalam pelayanan, saudara, mereka menginjil, mereka memberitakan firman, mereka di penjara, harusnya mereka punya alasan bersungut-sungut. Mereka punya alasan mengeluh. Di dalam penjara harusnya mereka bisa bilang, Tuhan mana? Katanya Engkau Allah yang membela kami. Kenapa kami masih bisa di penjara? Harusnya mereka punya alasan untuk bersungut-sungut, mereka punya alasan untuk mengeluh. Ketika mereka menginjil tapi mereka di penjara. Tapi apa yang terjadi? Paulus dan Silas di dalam penjara gak ada waktu untuk bersungut-sungut. Rasul Paulus dan Silas dalam penjara tidak ada waktu untuk mengeluh. Apa yang dia buat? Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam ini yang saya lihat, saudaraku. Ini yang menjadi alasan juga kenapa kita ada doa jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Berarti teman-teman di Indonesia bagian Tengah itu jam 10 malam. Apalagi teman-teman yang ada di Indonesia bagian Timur itu jam 11 malam. Ini alasannya. Tetapi tengah malam, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi dalam penjara mereka gak mengeluh. Mereka gak bersungut-sungut. Mereka punya alasan. Mereka punya alasan untuk mengeluh. Mereka punya alasan untuk bersungut-sungut, tapi mereka tidak buat. Tapi yang mereka buat, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka bersorak-sorai, mereka berdoa. Apa yang terjadi? Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Ini yang saya sebut sebagai mujizat. Ada mujizat ketika engkau belajar bersyukur. Engkau mau melihat rumah tanggamu dipulihkan, belajar bersyukur, Pak, Bu, belajar bersyukur. Engkau mau melihat ekonomimu dipulihkan, belajar bersyukur. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Jadi yang ketiga saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, bertobat. Mujizat menuntun kita kepada pertobatan. Bertobat dari persungutan, bertobat dari pengeluhan. Karena ketika kita stop mengeluh, stop bersungut, stop komplain, maka engkau akan lihat mujizat. Terlalu mudah, saya selalu bilang terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan. Terlalu mudah. Hanya seringkali kita terlalu banyak menuntut. Tuhan, saya udah buat ini, Tuhan, saya udah kerjakan ini, Tuhan, saya udah lakukan ini. Rasul Paulus punya alasan untuk menuntut sama Tuhan. Tuhan, kami sudah menginjil, kami sudah melakukan apa yang menjadi panggilan kami sudah melakukan. Mana pembelaan Tuhan, mana pertolongan Tuhan? Mereka punya alasan, tapi mereka tidak lakukan, karena mereka tahu di balik pujian penyembahan, di balik ucapan syukur, selalu ada mujizat. Ya, jadi yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar hari ini. Mujizat terjadi agar kita mengalami pertobatan. Bertobat pertama dari keraguan-raguan kita percaya kepada Tuhan, dari keraguan-raguan kita terhadap pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, mujizat terjadi agar kita mengalami pertobatan. Bertobat dari kekecewaan dan sakit hati terhadap perlakuan orang kepada kita. Dan yang ketiga, bertobat dari bersungut-sungut dan mengeluh. Engkau mau melihat mujizat? Belajar bersyukur. Dan yang keempat saya pelajari, mujizat terjadi agar kita mengalami pertobatan. Mujizat terjadi menuntun kita kepada pertobatan, agar kita bertobat dari mengandalkan kekuatan manusia. Seringkali mujizat terjadi agar kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Seringkali mujizat terjadi agar kita bisa melihat dengan mata kepala kita bahwa Tuhan dapat diandalkan. Saya nggak boleh ngandalin diri saya sendiri. Saya nggak boleh ngandalin manusia. Saya nggak boleh ngandalin teman saya yang saya bilang kuat, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan.
Jadi yang keempat saya pelajari, mujizat menuntun kita kepada sebuah pertobatan. Bertobat dari apa? Yang keempat, bertobat dari mengandalkan kekuatan kita, bertobat dari mengandalkan manusia. Hal ini pernah dialami Yusuf, saudara. Yusuf pernah mengalami ini, sehingga akhirnya Yusuf bertobat. Suatu kali Yusuf masuk di penjara karena difitnah. Difitnah memperkosa istri Potifar. Dan pada saat yang bersamaan masuk juga dalam penjara juru minuman dan juru roti dari pada saat itu, ya, yang bertugas pada saat itu. Tiba-tiba dalam penjara ini mereka ketemu kan, satu tahanan. Mereka berdua mimpi. Yusuf telah mengartikan mimpi mereka berdua. Yusuf mengartikan mimpi mereka berdua. Dan ketika juru minuman menyampaikan arti mimpinya, maka Yusuf bilang, 3 hari ke depan engkau akan dikeluarkan dari penjara ini, engkau akan kembali kepada kedudukanmu. Yusuf bilang apa, saudara? Kita lihat ya. Kejadian 40 ayat 13 sampai 15. Yusuf pernah jatuh dalam mengandalkan manusia. Dalam 3 hari ini ketika juru minuman menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf bilang begini, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Perhatikan ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Di sini Yusuf mengandalkan juru minuman untuk menolong dia. Ingatlah akan aku, kata Yusuf. Kalau nanti kamu sampai melayani kembali Firaun sebagai juru minuman Firaun, ingatlah akan aku. Aku gak buat apa-apa sampai di penjara begini, tolonglah aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, mujizat terjadi untuk menuntun kita supaya kita bertobat dari mengandalkan manusia. Ingatlah, kita masih punya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa kita. Betul, Tuhan bisa pakai manusia, tapi jangan andalkan manusia. Betul, Tuhan bisa pakai segala sesuatu, tapi jangan andalkan segala sesuatu itu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang menolong, bukan manusia. Ingat, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Hari ini yang keempat, kita belajar mujizat terjadi untuk menuntun kita kepada pertobatan. Bertobat dari mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Bertobat. Tuhan gak mau ada saingan, saudaraku. Jadilah pribadi-pribadi yang mengerti bahwa hanya Tuhan kekuatan saya. Manusia bisa dipakai Tuhan, betul, tapi manusia tidak boleh diandalkan, karena manusia hanyalah debu dan tanah. Yang kelima, yang terakhir, sebelum saya akan berdoa buat setiap kita. Mujizat terjadi agar kita mengalami pertobatan. Yang pertama, bertobat dari keraguan-raguan kita terhadap kuasa Tuhan. Yang kedua, bertobat dari kekecewaan dan sakit hati terhadap perlakuan orang kepada kita. Yang ketiga, bertobat dari bersungut-sungut dan mengeluh. Yang keempat, bertobat dari mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, bertobat dari hati yang pelit dan kikir. Oh, pendeta, apa maksudnya ini? Oh, saudara, Alkitab jelas mencatat, orang kikir tidak ada di surga. Nggak ada orang pelit di surga, saudara. Itu jelas.
Jadi kita mesti mengerti kenapa ada orang pelit, kenapa ada orang kikir, kenapa ada orang kopet, koret, koncudus, kakar. Nah, ini orang-orang tertentu yang ngerti. Karena hatinya masih terikat dengan harta. Hatinya masih ketakutan, kekurangan. Coba lihat kisah Elia dan janda di Sarfat, saudara. Suatu kali Tuhan pada masa kelaparan suruh Elia pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. Dan Elia bilang apa kepada janda ini? Coba lihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, jadi pertama si Elia minta minum, kasihlah minum. Tapi bukan cuma sampai situ, Elia juga minta roti. Karena pada saat itu sedang ada kelaparan. Elia bilang begini, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, janda ini bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku akan pulang mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami makannya kami akan mati. Lihat, Elia minta roti kepada janda di Sarfat. Tapi kondisi pada saat itu sedang kelaparan. Dan posisi pada saat itu mereka hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak. Mereka makan dan mereka akan mati. Itu janda itu bilang. Apa dikatakan selanjutnya ayat 13? Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawa kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Orang kalau pelit, janda ini tidak akan pernah memberikannya. Enak aja datang-datang kenal enggak, minta roti. Sekarang semua ini sama-sama kelaparan nih. Gua cuma punya tepung sedikit, minyak cuma sedikit, lu nggak tahu siapa tiba-tiba datang-datang aja. Kalau janda ini pelit, dia akan bilang begitu. Udah, sana pergi aja. Malah Elia minta dulu dilayani, Bu. Buat dulu sedikit buat saya, nanti sisanya buat kamu. Tapi karena memang janda ini takut akan Tuhan, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Ayat 14, Elia bilang gini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam boli-boli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam boli-boli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Lihat saudara, Yesus juga bilang apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, hari ini kita mengerti mujizat terjadi agar menuntun kita bertobat dari hati yang pelit, hati yang kikir, hati yang terikat kepada harta. Kenapa sih orang pelit? Kenapa sih orang kikir? Karena dia tidak memiliki hati yang pertama, hati takut akan Tuhan tentunya. Kalau dia memiliki hati takut akan Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya adalah berkat buat orang lain. Yang kedua, kenapa seseorang bisa pelit dan kikir? Karena dia hanya mementingkan keegoisannya untuk diri dia sendiri. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Jangankan orang lain, suami aja kali dipelitin sama dia, istrinya aja kali dipelitin sama dia. Dan yang ketiga, kenapa orang pelit? Karena hatinya masih terikat dengan dunia ini. Dia lupa bahwa kita hidup ini ada masanya. Bagaimana kita bisa hidup berguna, bermanfaat bagi orang lain? Karena ketika kita dipanggil Tuhan, saudaraku, orang akan melihat kita dan menilai kita dari apa yang udah pernah kita buat. Hari ini, ingatlah 5 hal ini. Mujizat menuntun kita agar kita bertobat. Yang pertama, bertobat dari mengandalkan kekuatan kita.
Yang kedua, bertobat dari kekecewaan dan sakit hati terhadap perlakuan orang kepada kita. Yang ketiga, bertobat dari ketidakpercayaan atau keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Yang keempat, bertobat, bersungut-sungut dan mengeluh kepada keadaan yang terjadi. Dan yang kelima, bertobat dari hati yang pelit dan belajarlah untuk mengalami pertobatan setiap hari. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami ada untuk menjadi berkat. Dimanapun Tuhan titipkan kami berada, izinkan kami melihat mujizat yang menuntun kami ke dalam seluruh pertobatan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami masih mengandalkan manusia. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami masih seringkali menyimpan kepahitan, kebencian, kedendaman terhadap perlakuan orang terhadap kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami masih ragu-ragu dalam mempercayakan apa yang menjadi janji Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami masih memakai kekuatan kami untuk mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami masih pelit, kami masih kikir, kami masih sulit untuk melepaskan, memberkati orang lain. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan, jamah setiap hati umat-Mu di tempat ini. Di rumah kami masing-masing kami rindu dipulihkan. Di rumah kami masing-masing kami rindu menerima lawatan Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami percaya ada kuasa Allah dinyatakan di dalam nama Yesus, sehingga sampai hari ini kami percaya mujizat masih terjadi. Dan kami percaya Tuhan, melalui mujizat-Mu Engkau menuntun kami dalam seluruh kebenaran yang ajaib. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, di dalam nama Yesus, biarlah hati kami selalu memiliki hati yang dipenuhi dengan pengandalan kepada Tuhan. Hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang tidak mudah, tapi kami mengerti selama kami ikut Tuhan, selama kami setia, selama kami mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka kami akan lihat pemeliharaan, pertolongan, anugerah dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hamba juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan masing-masing umat di rumah mereka masing-masing. Mereka membuka hati mereka, mereka menyerahkan hidup mereka, mereka mau datang kepada Tuhan. Engkau lihat hati yang terbuka pagi hari ini, Engkau lihat hidup yang dipersembahkan kepadamu. Jamah ya Roh Kudus dalam nama Yesus, sehingga setiap kami terus mengalami pemulihan, setiap kami terus mengalami terobosan, setiap kami terus melihat keberkatan dan anugerah Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit Allah. Sampai hari ini kami percaya Yesus kami buat mujizat. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit Allah jamah dan disembuhkan. Tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkannya mereka dalam nama Yesus terjadi. Di rumah mereka masing-masing, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus terlepas, sembuh sempurna, dalam nama Yesus terjadi. Hari ini kami lihat mujizat, karena sampai hari ini mujizat masih terjadi. Bapa, kami berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, di mana-mana tempat mereka berada, Tuhan pulihkan. Sehingga kalau ada suami-suami yang pergi, istri-istri yang pergi, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus dijamah Tuhan. Kembali kepada pasangan mereka yang sah, dipulihkan. Dan mereka akan melihat mujizat terjadi. Dalam nama Yesus terjadi kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup, orang-orang muda, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kami percaya Engkau Allah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang menciptakan dan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Di dalam nama Yesus, sehingga terbuka pekerjaan bagi mereka. Mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dengan perusahaan yang terbaik dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang muda yang cari pasangan hidup dalam nama Yesus, Allah pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mencintai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini mendoakan usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan akan pulihkan. Ekonomi mereka dipulihkan Tuhan. Ekonomi mereka akan bangkit. Mereka akan melihat penyertaan Tuhan. Mereka akan lihat pembelaan Tuhan. Mereka akan lihat pertolongan Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus.
Bahkan setiap mereka yang terlilit utang piutang, hamba doakan di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Izinkan mereka melihat mujizat Tuhan yang menuntun mereka kepada seluruh pertobatan untuk takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing, kami datang kepada Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, di mana-mana tempat umat Tuhan berada. Hari ini hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, turun anugerah kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan berlimpah atas hidup mereka. Bahkan kami berdoa juga ya Bapa, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam pernikahan mereka, jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat istri-istri, buat suami-suami dalam rumah tangga mereka. Mereka merindukan keturunan-keturunan ilahi terjadi. Dinyatakan Bapa dalam nama Yesus, terbuka kandungan mereka, dipercayakan oleh Allah di dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat kuasa dan mujizat campur tangan Tuhan, dan mulai hari itu mereka akan percaya terus penuh kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami terus ucapkan berkat, dan kami terus sebutkan nama-nama ini, bawa nama-nama mereka saudara kepada Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus, sehingga nama-nama yang setiap pagi kami sebutkan, setiap hari kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus jamah. Izinkan kami melihat mereka bertobat Tuhan. Izinkan kami melihat mereka berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Izinkan kami melihat bahwa mereka datang kepada Tuhan, mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya kami ucapkan berkat, dan kami terus doakan Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa sehingga pandemi COVID ini boleh lalu dari bangsa kami dalam nama Yesus. Tuaian jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI yang ada. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, pengambil-pengambil keputusan, pembuat-pembuat keputusan. Kami ucapkan berkat, diberi roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga dalam mereka menjalankan kepemimpinan mereka, mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Allah, jauhkan mereka dari setiap permainan-permainan dukun, permainan-permainan kuasa okultisme. Kami patahkan dalam nama Yesus segala utang-utang darah. Dalam nama Yesus, Indonesia dibebaskan dari utang darah. Allah, berkati bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkan mereka dari setiap keinginan-keinginan dunia. Jauhkan mereka daripada setiap keegoisan yang hanya mementingkan, memperkaya diri sendiri. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, singkapkan setiap mereka yang mengadu domba di bangsa kami. Singkapkan dalam nama Yesus setiap mereka yang berusaha memecah belah kesatuan bangsa kami. Kami doakan disingkapkan dalam nama Yesus. Mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, dalam nama Yesus. Kami terus berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, secara khusus di masa-masa pandemik ini. Para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat kesehatan, Tuhan tolong setiap mereka. Bahkan TNI, Polri, volunteer yang ada, dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi setiap mereka, agar mereka tetap terus setia untuk menjadi garda terdepan ya Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini dengan menjadi mafia-mafia obat-obatan, mafia-mafia rumah sakit, alat-alat kesehatan. Kami doakan disingkapkan dalam nama Yesus, disingkapkan, dibukakan, sehingga mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, bangsa kami diberkati Tuhan. Kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami tentang adanya gelombang ketiga dari COVID-19, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan jaga bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan, diluputkan dari gelombang ketiga COVID pandemik ini dalam nama Yesus. Darah Yesus memagari, membentengi pandemik, memagari, membentengi bangsa kami ini. Jauhkan dari pandemi COVID dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami bersyukur. Kami berdoa kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan mendengar doa kami. Kami berdoa karena kami tahu mujizat masih terjadi sampai hari ini. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan sendiri.
Ingatlah selalu ada mujizat dalam hidupmu, karena mujizat masih ada sampai hari ini. Jangan pernah berhenti berdoa, karena mujizat masih ada sampai hari ini. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan karena mujizat masih ada sampai hari ini, tetaplah berdoa. Angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Diberkatilah mereka, usaha, pekerjaan, didikan mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari berjalan ini, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada mujizat sampai hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagikan kembali ibadah doa pagi ini agar setiap orang boleh menerima berkat-berkat yang sama yang kita terima, agar setiap orang boleh tetap terus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah pembuat mujizat sampai hari ini. Kita ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Di dalam platform yang ada, baik Instagram saya Glenn Latuheru, Facebook saya Glenn Latuheru, dan Zoom yang ada di yang saya bagikan linknya setiap pagi buat setiap umat Tuhan ya. Puji Tuhan, ajak setiap keluarga kita, ajak setiap kerabat kita untuk bergabung bersama dengan doa pagi, agar mereka juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada. Doa saya menyertai Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap terus andalkan Tuhan, tetap terus berdoa, karena mujizat masih ada sampai hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.